Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran hari ini, kita belajar di tema 1, subtema 3, kita masuk pada pembelajaran kedua. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita akan belajar kelainan tulang sebagai organ gerak manusia. Yang kedua, kita akan belajar menemukan ide pokok dari bacaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang komik. Kelainan tulang sebagai organ gerak manusia. Manusia memiliki dua jenis organ gerak, yaitu organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Organ ini dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa gangguan organ gerak manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rakitis. Rakitis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D dan kalsium. Kelainan ini biasanya terjadi pada anak. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan yang dilakukan oleh usus. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan tubuh kesulitan dalam menjaga kadar kalsium dan fosfat. Nah, inilah gambar tulang dan normal, tulang yang ketika normal dan juga yang sudah terkena rakitis. Yang kedua adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis. Tiga-tiganya ini adalah kelainan pada tulang belakang. Sikap tubuh yang salah ketika melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Kebiasaan sikap membungkuk dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke belakang. Nah, inilah yang disebut dengan kifosis, kelainan tulang belakang. Kifosis. Kebiasaan sikap terlalu tegak pada saat duduk dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke depan. Nah, kelainan ini disebut lordosis. Kebiasaan bersikap dalam posisi miring dapat menyebabkan tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini disebut skoliosis. Nah, berikut gambarnya. Ya, anak-anak bisa dilihat skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, ini gambar yang posisi berdiri. Yang gambar pertama, posisi duduk. Yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang, sehingga tulang menjadi keropos. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan adanya gangguan absorb vitamin D dan kalsium pada usus. Menurunnya kadar hormon estrogen setelah menopause dan kurangnya olahraga. Nah, inilah gambar tulang dalam keadaan normal dan yang sudah osteoporosis. Dan ini gambar tubuh kita jika sudah terkena osteoporosis.
Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok bacaan. Ada dua cara untuk menentukan ide pokok bacaan atau teks. Yang pertama, dengan cara memahami. Dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Caranya dengan membaca teks tersebut dengan cermat. Yang kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Gabungkan ide pokok tiap-tiap paragraf tersebut, kita simpulkan menjadi hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komik. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca komik. Nah, apa itu komik? Ya, komik adalah sebuah media yang bertujuan menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar. Komik dapat ditampilkan dalam bentuk panel yang dilengkapi dengan teks yang berisi dialog, narasi, efek suara, dan informasi lainnya. Seperti cerpen, komik juga memiliki alur cerita tertentu. Alur tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Nah, ini anak-anak contoh komik. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Indeum.